Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Lina Astuti, Sarjana Sains Terapan Magister Kesehatan Masyarakat dengan NIDN 1121028701. Saya merupakan dosen di Prodi D3 Kebidanan Fakultas Kesehatan Universitas Katolik Santo Agustinus Hippo. Saya mengampu di mata kuliah asuhan kehamilan. Dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT di salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu asuhan kehamilan. Adapun deskripsi mata kuliah ini, yaitu dalam mata kuliah ini memberikan kemampuan kepada peserta didik untuk menciptakan asuhan kebidanan pada ibu hamil normal yang service excellent dengan memperhatikan aspek budaya yang didasari pada konsep-konsep pada sikap dan keterampilan serta hasil evidence-based dalam praktek antenatal yang menggunakan pendekatan manajemen kebidanan, di mana asuhan ini berfokus pada upaya preventif dan promotif, dan memberikan asuhan kehamilan berdasarkan kebutuhan ibu hamil, tahapan perkembangan kehamilan, serta deteksi dini komplikasi serta pendokumentasiannya. Mata kuliah ini diajarkan di semester 3 dengan bobot 2 SKS teori dan 3 SKS praktek. Jadi total semua SKS-nya adalah 5 SKS. Capaian pembelajaran lulusan dari segi sikap, mahasiswa diharapkan dapat berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban. Dari segi keterampilan umum, diharapkan mahasiswa mampu memecahkan masalah pekerjaan dengan sifat dan konteks yang sesuai dengan bidang keahlian terapannya. Hal ini didasarkan pada pemikiran logis, inovatif, dan bertanggung jawab atas hasil kerjanya secara mandiri. Selanjutnya adalah keterampilan khusus. Nah, pada keterampilan khusus ini, mahasiswa diharapkan mampu melaksanakan asuhan kebidanan pada masa kehamilan, persalinan normal, pasca persalinan normal, bayi dan balita normal, sesuai dengan standar kompetensi bidang vokasi. Kemudian pada segi pengetahuan, diharapkan mahasiswa mampu menguasai metode, teknik, dan pengetahuan prosedural dalam asuhan kebidanan pada kehamilannya, persalinan, pasca persalinan, bayi baru lahir, bayi dan balita, serta kontrasepsi. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami konsep dasar asuhan kehamilan. Mahasiswa juga diharapkan mampu menjelaskan konsepsi dan pengembangan dari hasil konsepsi. Kemudian mahasiswa mampu menjelaskan tanda-tanda kehamilan dan pemeriksaan diagnostik kehamilan, serta mahasiswa diharapkan juga mampu menjelaskan pengembangan asuhan kehamilan yang komprehensif. Adapun materi di dalam RPS ini meliputi yang pertama adalah konsep dasar asuhan kehamilan. Dalam konsep dasar asuhan kehamilan ini meliputi filosofi dari asuhan kehamilan, lingkup asuhan kehamilan, prinsip pokok asuhan kehamilan, sejarah asuhan kehamilan, serta tujuan dari asuhan kehamilan, refocusing dari asuhan kehamilan, standar dalam kita memberikan asuhan kehamilan. Selain itu ada juga tipe pelayanan dalam memberikan asuhan kehamilan, kemudian hak-hak wanita pada saat mendapatkan atau menerima asuhan pelayanan, serta peran dan tanggung jawab bidan dalam memberikan asuhan kehamilan.
Isu terkini beserta evidence base terbaru dalam asuhan kehamilan tersebut. Materi berikutnya adalah anatomi fisiologi organ reproduksi pada wanita. Meliputi genitalia interna dan eksterna, kemudian bagaimana pengukuran panggul serta berapa ukuran panggulnya. Selanjutnya adalah siklus hormonal, di mana dalam siklus ini juga mempelajari hormon-hormon apa saja sih yang berkaitan atau yang mempengaruhi kehamilan seseorang. Di dalam ini juga kita akan mempelajari bagaimana konsepsi, bagaimana ovum bertemu dengan sperma, kemudian fertilisasinya akan seperti apa dan melakukan implantasi di mana, serta struktur dan fungsi dari amnion, struktur dan fungsi dari tali pusat, kemudian struktur dan fungsi dari plasenta, serta struktur dan fungsi dari darah fetus, kemudian menentukan usia kehamilan, serta menentukan periode kehamilan. Dilanjutkan dengan perubahan anatomi fisiologi pada ibu baik pada trimester 1, trimester 2 maupun trimester 3, yang meliputi ada sistem reproduksinya, payudara ibu, sistem endokrin, sistem kekebalannya, kemudian sistem perkemihan, sistem pencernaan, muskuloskeletalnya, serta kardiovaskuler, serta sistem integumen pada ibu tersebut. Selanjutnya adalah perubahan anatomi adaptasi psikologis pada ibu di trimester 1, kemudian trimester 2, dan trimester 3. Materi berikutnya tentang tanda-tanda kehamilan. Yang pertama ada tanda pasti, kemudian ada tanda tidak pasti, serta ada tanda kemungkinan hamil. Hal ini didasari dengan diagnostik yang akan diajarkan juga dalam materi tersebut. Kemudian ada beberapa faktor yang mempengaruhi kehamilan. Ada faktor fisik yang meliputi status kesehatan ibu, kemudian status gizi ibu, serta gaya hidup dari ibu hamil tersebut. Selanjutnya ada faktor psikologis, di mana stresor internal dan eksternal itu sangat mempengaruhi, support keluarga, kemudian substansi abuse-nya, serta partner abuse-nya. Materi berikutnya adalah faktor-faktor lingkungan atau faktor sosial serta budaya dan ekonomi yang mempengaruhi kehidupan ibu hamil tersebut. Di sini ada kebiasaan adat istiadat, kemudian fasilitas mengenai kesehatannya, serta kebutuhan fisik ibu hamil trimester 1, 2, dan 3 yang terdiri dari oksigen, nutrisi, personal hygiene, pakaian, eliminasi, seksualnya, mobilisasi dan body mekanik, exercise atau senam hamil, istirahat atau tidur, imunisasi, traveling, persiapan untuk laktasi, persiapan untuk persalinan, kemudian ketidaknyamanan untuk mengatasinya, serta pekerjaan dan tanda bahaya selama ibu hamil. Kemudian support keluarga juga sangat penting untuk kebutuhan psikologis ibu. Ada support dari tenaga kesehatan, rasa aman dan nyaman pada kehamilan ibu tersebut, serta persiapan untuk menjadi seorang ibu atau menjadi orang tua bagi bayi yang dikandungnya. Kemudian persiapan juga untuk sibling rivalry antara ibu bayi kemudian anak yang sebelumnya. Selanjutnya adalah materi tentang asuhan kehamilan kunjungan awal. Nah, di sini kita lihat kunjungan itu tujuannya untuk apa. Kemudian dikaji bagaimana riwayatnya, kemudian bagaimana fetal di dalam, gerakannya, denyut jantungnya, apakah bayi tersebut mengalami stres atau tidak, serta amnion pada cairan ketubannya. Kemudian menentukan diagnosa, menetapkan normalitas kehamilan, kemudian membedakan antara ketidaknyamanan dalam kehamilan, kemudian dilanjutkan dengan komplikasi yang dialami ibu selama hamil, serta mengidentifikasi tanda dan gejala, serta
penyimpangan dari keadaan yang normal. Berikutnya adalah pengembangan rencana dari asuhan yang komprehensif, menetapkan kebutuhan ibu tersebut, kemudian menetapkan serta belajar apa sih yang dibutuhkan pada ibu sesuai dengan usia kehamilannya, kemudian menetapkan kebutuhan konsultasi dan rujukan, menetapkan kebutuhan untuk konseling secara spesifik, dilanjutkan dengan kebutuhan untuk HIV atau PMS-nya. Selanjutnya, melakukan kunjungan ulang dengan kita mengevaluasi baik itu data, keefektifan dalam manajemen dan asuhan, kemudian kita mengkaji riwayatnya, kemudian komplikasi yang dialami, serta pemeriksaan laboratorium, dan bagaimana ibu melakukan perawatan payudara selama ibu mengalami kehamilan. Selanjutnya adalah materi tentang tanda-tanda dini bahaya atau komplikasi ibu dan janin pada masa kehamilan muda. Nah, ada beberapa komplikasi yang terjadi pada ibu hamil muda. Yang pertama ada perdarahan pervaginam, ada hipertensi gravidarum, dan nyeri pada perut bagian bawah. Selanjutnya adalah tanda-tanda bahaya pada kehamilan lanjut, ada sakit kepala yang hebat, penglihatan yang kabur, bengkak di wajah dan jari-jari tangannya atau udem, keluar cairan pada vagina, kemudian gerakan janin tidak terasa, serta nyeri perut yang sangat hebat. Dilanjutkan dengan pendokumentasian. Nah, ada beberapa model pendokumentasian yang kita gunakan, yaitu ada swab, swab-Pierre, swab-Ye, kemudian kita menggunakan Varney. Selanjutnya adalah metode ataupun sistem pembelajaran yang kita gunakan adalah dengan cara tatap muka. Kemudian metode pembelajarannya menggunakan ceramah, praktikum di laboratorium, serta studi kasus. Kita juga melakukan interaksi antara dosen dengan mahasiswa dengan beberapa cara. Yang pertama dengan melakukan diskusi, tanya jawab di kelas, pengembangan keterampilan di laboratorium, komunikasi melalui WhatsApp, serta tugas individu. Kemudian ada pula bobot atau sistem penilaian yang digunakan untuk kita menilai mahasiswa yang setelah kita ajarkan. Yang pertama dengan kehadirannya atau presensi. Kehadiran ini memiliki bobot 10%, kemudian sikap yang terdiri dari keaktifan di dalam kelas, kedisiplinan dalam mengumpulkan dan mengerjakan tugas itu memiliki bobot 20%, kemudian keterampilan yang terdiri dari keterampilan dalam komunikasi, serta literasinya itu memiliki bobot 20%, dan ujian yang terdiri dari tugas, UTS, serta UAS itu dengan nilai bobot 50%. Selanjutnya, mari kita saksikan bagaimana pengajaran mengenai pemeriksaan tulang panggul yang akan saya sampaikan di laboratorium. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Ibu. Baik, masih semangat ya, karena masih pagi, jadi semangat sekali. Sebelum kita mulai ke pertemuan ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Saya absen dulu ya yang hadir pada pagi ini, siapa saja. Yang pertama Arisa ada? Hadir Bu? Oke, Arisa hadir. Kemudian Dita ada? Hadir Bu. Baik, Dita hadir. Wulandari? Hadir, Bu. Wulandari hadir. Rifka? Hadir Bu. Rifka hadir. Amita? Hadir Bu. Amita hadir. Nada? Hadir, Bu. Baik, Nada hadir. Nadia? Hadir Bu. Nadia hadir. Yang terakhir Selfie Hadir, Bu. Baik, sudah lengkap semuanya. Kemarin pertemuan sebelumnya kita belajar tentang pemeriksaan Leopold. Di pertemuan ini kita akan belajar tentang bagaimana cara mengukur panggul luar pada ibu hamil. Nah, kenapa atau mengapa kita perlu untuk melakukan pemeriksaan panggul luar pada ibu hamil? Itu adalah yang pertama untuk kita menilai bagaimana atau apakah panggul ibu ini kompeten untuk nanti ibunya melahirkan secara normal atau tidak. Kemudian untuk kita menilai juga bagaimana sih bentuk panggul ibu,
apakah sudah sesuai atau belum pada saat ibu akan melahirkan secara normal. Jadi makanya kita perlu untuk melakukan pengukuran panggul luar ini. Sebelum kita mulai ke pemeriksaan ini, kita akan menjaga privasi pasien dulu. Kita tutup sampirannya, kemudian kita tanya ibu untuk kenyamanannya, apakah sebelum kita mulai pemeriksaan ibunya mau buang air kecil atau belum. Kalau misalnya ibunya mau buang air kecil, ya kita persilakan ibunya untuk buang air kecil dulu. Setelah itu kita juga menjaga kebersihan. Kita lakukan cuci tangan dengan 6 langkah. Kita melakukan cuci tangan dengan langkah pertama, kemudian langkah kedua, kemudian langkah ketiga, langkah keempat, langkah kelima, kemudian langkah keenam. Setelah itu kita keringkan. Setelah kita melakukan cuci tangan, kita mulai dengan pemeriksaan kita. Adapun alat yang kita perlukan untuk melakukan pemeriksaan panggul luar ini adalah, yang pertama adalah jangka panggul. Jangka panggul itu bentuknya seperti ini. Kita pastikan alatnya berfungsi dengan baik. Ininya kita longgarkan terlebih dahulu salah satu sisinya. Kemudian yang kedua adalah meteran atau medline. Setelah itu kita mulai dengan pemeriksaan panggul luar. Sebelum kita masuk ke pemeriksaan panggul luar, ada dari teman-teman yang pernah dengar bagaimana sih cara melakukan pemeriksaan atau panggul luar, atau apa yang diperiksa di pemeriksaan panggul luar ini? Izin Bu. Ya, Arisa silakan. Nama saya Arisa. Sejauh ini yang saya tahu itu adalah distansia kristarum dan lingkaran panggul. Oke, jadi ada 4 tahap. 2 tahapnya sudah disampaikan oleh Arisa, itu betul sekali. Jadi ada distansia spinarum, kemudian lingkar panggul. 2 lagi adalah distansia kristarum dan conjugata externa. Jadi kita mulai dengan pemeriksaan distansia spinarum. Kita pegang ujung dari jangka panggul ini. Kelihatan ya yang di belakang saya? Kemudian kita letakkan ujungnya di sias, spina ischiadica anterior superior ibu. Mungkin yang dua boleh pindah ke sini supaya kelihatan. Kemudian kita letakkan di sias ibu. Dengan terlebih dahulu kita buka selimutnya, lalu kita letakkan di sias ibu. Kemudian kita dapatkan ternyata hasil pemeriksaan dari sias ibu yaitu 24 cm. Nah, normalnya 23 sampai 26 cm. Kemudian dari distansia spinarum kita mundurkan sedikit ujung jangka panggul kita sekitar 5 cm. Itu kita dapatkan distansia kristarum. Di sini kita dapatkan hasil pemeriksaan adalah 30 cm. Nah, normalnya adalah 28 sampai 30 cm. Selanjutnya adalah conjugata externa. Conjugata externa itu kita dapatkan dari meletakkan ujung jangka panggul kita di tepi atas simfisis ibu dengan di prosesus venosus ibu, yaitu lumbang kelima. Jadi ibunya kita minta untuk berbaring miring ya. Ibu silakan untuk berbaring miring, kita bantu ya kakinya yang sebelah diluruskan, kemudian sebelahnya ditekuk. Nah, dari sini kita lakukan pengukuran. Kita letakkan di tepi atas simfisis ibu, kemudian yang sebelahnya kita letakkan di lumbang kelima ibu. Nah, di sini kita dapatkan pemeriksaannya adalah 20 cm. Normalnya adalah 18 sampai 20 cm. Selanjutnya adalah lingkar panggul ibu. Nah, di sini kita tidak lagi menggunakan jangka panggul, tapi yang kita gunakan adalah meteran. Ujung meterannya itu kita letakkan di tepi atas simfisis ibu. Di sini kemudian melalui trochanter mayor, kemudian kita lewatkan atau kita letakkan di lumbal kelima ibu, lalu kita minta ibu untuk tidur telentang kembali. Ibu silakan untuk tidurnya telentang kembali. Lalu kita ambil ujung dari meteran kita tadi. Nah, setelah itu kita letakkan atau kita pertemukan lagi di
tepi atas simfisis ibu. Nah, di sini hasil pemeriksaannya yang kita dapatkan adalah 87 cm. Normalnya adalah 80 sampai 90 cm ya. Kemudian pemeriksaan untuk panggul luar 4 tahap itu sudah kita kerjakan secara menyeluruh, mulai dari distansia spinarum, distansia cristarum, conjugata externa, kemudian lingkar panggulnya. Baik, selanjutnya adalah sebelum kita mulai ke pertanyaan dari mahasiswa, saya yang akan bertanya terlebih dahulu. Atau adakah teman-teman yang masih ingat tahapan-tahapan tadi dengan ukuran normalnya? Kita tadi sudah melakukan 4 tahap dalam pengukuran panggul luar. Yang pertama adalah distansia spinarum. Nah, untuk ukuran normalnya, ada yang masih ingat berapa sih ukuran normal dari distansia spinarum? Saya Bu, izin menjawab. Nama saya Selvia Adi Susanti. Untuk ukurannya 23 sampai 26 cm. Ya, betul sekali Selvi. Jadi jawaban Selvi itu betul ya. Untuk distansia spinarum itu normalnya 23 sampai 26 cm. Selanjutnya tadi adalah tahapan berikutnya distansia cristarum. Yang ujungnya kita mundurkan sekitar 5 cm ke arah belakang. Itu berapa ukuran normalnya? Ada yang masih ingat? Saya Bu, izin menjawab. Nama saya Rika. Ukurannya 28 sampai 30 cm. Ya, betul sekali Rifka. Jadi untuk pemeriksaan distansia cristarum memang ukurannya adalah 28 sampai 30 cm. Tahapan berikutnya, nah nih siap-siap ya yang bisa menjawab, angkat tangannya. Tadi sudah distansia spinarum, distansia cristarum, berikutnya adalah conjugata externa. Ada yang ingat berapa ukurannya? Saya Bu, Ya, izin menjawab. Nama saya Wulandari. Jawabannya 18 sampai 20 cm. ya betul sekali Wulandari. Jadi conjugata externa adalah ukuran normalnya 18 sampai 20 cm. Yang terakhir adalah lingkar panggul. Lingkar panggul tadi kita mulai dengan melakukan pemeriksaan, meletakkan ujung meteran di atas tepi atas simfisis, melewati trochanter mayor, kemudian lumbal kelima sampailah bertemu lagi di tepi atas simfisis. Berapa ukuran normalnya? Ada yang masih ingat? Saya Bu, Ya, perkenalkan nama saya Nada Panario, yaitu dari 80 sampai 90 cm Bu. ya betul sekali Nada. Jadi apa yang sudah disampaikan oleh teman-teman yang tadi itu sudah betul ya. Dari distansia spinarum yang ukuran normalnya 23 sampai 26, kemudian distansia cristarum ukuran normalnya 28 sampai 30, conjugata externa 18 sampai 20, kemudian lingkar panggul yang terakhir adalah 80 sampai 90 cm. Baik, sekarang dari teman-teman yang ada di sini ada yang mau ditanyakan mungkin? Saya Bu, Ya, perkenalkan saya Dita. Di sini saya ingin bertanya, kan ini posisinya berbaring Bu. Apakah selain posisi berbaring bisa dilakukan dengan posisi berdiri untuk pengukurannya Bu? ya, bagus sekali pertanyaan Dita ya. Jadi betul, pemeriksaan panggul luar ini tidak hanya dilakukan dalam posisi berbaring. Nah, kebetulan pada pelajaran atau pertemuan kita kali ini, saya meminta pasiennya langsung dalam posisi berbaring. Sebenarnya pemeriksaan panggul luar tidak hanya berbaring, bisa juga pasiennya atau kliennya kita minta untuk berdiri. Nah, kita lihat lagi kenyamanan klien kita. Kalau klien merasa nyaman untuk berbaring, kita lakukan secara berbaring. Kalau berdiri, boleh kita lakukan secara berdiri. Kebetulan, mungkin pada saat ANC sebelumnya, kita sambil melakukan Leopold. Leopold kan kita minta pasien untuk berbaring. Jadi pasien dalam posisi berbaring supaya pasiennya tidak bangun lagi, baring lagi, kan kasihan ya. Jadi kita minta langsung dalam posisi berbaring. Jadi tadi posisinya boleh berbaring dan boleh berdiri. Masih ada yang mau ditanyakan? Tidak ada Bu. Tidak ada ya. Baik, untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang pemeriksaan HB. Nah, teman-teman semua sudah punya alat-alat yang kemarin sudah saya minta untuk disiapkan. Minggu
berikutnya nanti teman-teman bawa alat-alatnya ke lab, kita lakukan pemeriksaan itu. Kemudian nanti jamnya seperti biasa yang ada di RPS, kemudian jam waktunya juga disesuaikan dengan yang ada di RPS. Untuk absen kehadiran, terima kasih teman-teman juga sudah bersedia hadir pada hari ini dan aktif. Hadirnya tepat waktu, aktif itu merupakan nilai plus untuk teman-teman semua. Apalagi tadi yang sudah menjawab dan bertanya, bagus sekali. Jadi berikutnya kita akan persiapan untuk habis sahli. Untuk pertemuan kali ini saya rasa cukup. Untuk mengakhiri pertemuan kita, mari kita berdoa. Silakan berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih sekali lagi. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Bu.